wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ayat ini terdapat dalam surat At-Taghabun ayat 16. Kita ingin tahu kenapa Allah menyampaikan ayat ini, bertakwalah semampu kalian, ya. Ternyata ayat ini berkaitan dengan bagaimana bermuamalah dengan keluarga, ya, dengan istri dan anak-anak, dan juga bagaimana bermuamalah dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian maafkan, berlapang dada dan kalian mengampuni, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian merupakan ujian. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi ayat ini berkaitan dengan bagaimana asalnya seorang suami bermuamalah dengan istrinya, dengan anaknya, ya, juga dengan hartanya. Allah buka dengan mengingatkan, wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Apa maksudnya? Istri menjadi musuh, anak menjadi musuh. Seperti dijelaskan oleh para ulama, maksudnya istri terkadang menghalangi seorang lelaki dari amal soleh, ya. Kalau zaman dahulu seorang ingin berinfak, maka dihalang-halangi oleh istrinya. Atau seorang ingin berjihad, maka dihalang-halangi oleh istrinya. Demikian juga ketika dia ingin berperang, berjihad, maka dia selalu ingat anaknya, ya, sehingga tidak berani untuk berangkat, ya, karena anak-anak adalah majbanah, makhbalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak itu bisa menimbulkan timbul pelit dan juga jadi penakut, ya. Kenapa? Karena mikir anak-anak. Makanya Allah sebutkan di antara istri dan anak ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspada. Yang sampai kita tatkala mengurusi anak istri, kita juga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengurusi anak istri, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan semakin jauh, tapi kadang mereka menjadi musuh bagi kita. Fahdharuhum, maka waspadalah. Tetapi ketika Allah ingatkan, ketika ternyata istrimu atau anakmu kondisinya menjadi musuh bagimu, yaitu menghalangi engkau dalam ketaatan, menghalangi engkau untuk berjihad, menghalangi engkau untuk bersedekah, menghalangi engkau untuk menuntut ilmu, rayuan-rayuan mereka atau hal-hal yang mereka lakukan sehingga kau terhalangi dan kau sadar itu adalah musuh bagimu, maka bukan berarti kau marahi mereka, bukan berarti kau benci kepada mereka, tapi Allah menyuruh maafkan. Maka Allah mengatakan, wa in ta'fu, meskipun mereka salah, meskipun mereka menghalangimu dari ketakwaan kepada Allah, wa in ta'fu wa tasfahu, meskipun kau, maka hendaknya, tapi kalau kau memaafkan, berlapang dada, wa taghfiru, dan kau mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini syarat bahwasanya dalam menghadapi anak istri, terkadang memang istri bikin masalah, menjadi musuh bagi kita, menghalangi kita dari melakukan ketaatan, dan terkadang anak-anak juga demikian, bikin masalah, membuat kita terkadang terlalaikan dari salat berjamaah misalnya gara-gara ngurusin anak-anak, banyak tuntutan ini dan itu sehingga kewajiban kita lalaikan. Terkadang gara-gara anak dan istri membuat kita lalai dari mengurusi orang tua kita sendiri. Terkadang anak dan istri menjadikan kita bertengkar sama saudara-saudara kita, ya. Banyak hal yang timbul dari sisi anak dan istri yang buat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sadar bahwasanya anak istri kita lagi salah dan sedang membuat kita terjauhkan dari Allah, bukan berarti kita marah-marahin, bukan berarti kita amukin, bukan berarti kita gampar, enggak. Ini disebut dalam tafsir disebut dengan al-ihtiras, yaitu orang ketika seandainya Allah mengatakan fahdharuhum, waspadalah kepada mereka, seakan-akan kita disuruh marah sama mereka karena mereka jadi musuh kita. Tapi ternyata tidak. Meskipun mereka menjauhkan kita dari Allah, Allah suruh maafkan. Wa in ta'fu, karena mereka namanya istri, punya kekurangan, anak-anak punya kekurangan, belum bisa mikir dengan baik. Yang penting keinginannya dituruti. Ya, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tapi ampunilah, lapang dadalah, ya, dan maafkanlah. Fa innallaha ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ingatkan lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena memang harta
Dan anak-anak adalah fitnah, ujian bagi kalian. Allah indahu ajrun azim. Kalau kalian bisa lulus dari ujian tersebut, di sisi Allah adalah ganjaran yang besar. Ya, jangan sampai anak istrimu menghalangimu dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Fattaqullaha masata'tum." Ini ayat yang inti. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Artinya Allah menyuruh kita untuk mensikapi anak istri dengan ketakwaan semaksimal mungkin, ya. Ini satu contoh saja bahwasanya jangan kita bermuamalah dengan anak istri dengan emosi, dengan hanya melihat sisi negatifnya, ya. Allah ingatkan bahwasanya memang anak istri, harta adalah ujian hidup. Maka hadapi dengan baik. Kalau mereka punya kesalahan, maafkan, berlapang dada, ya. Ini peringatan bagi kita para suami, ya. Kalau melihat kesalahan anak-anak dan istri, maka maafkan, jangan terpancing dengan emosi. Karena di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Allah yang suruh, fattaqullaha wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Meskipun ayat ini berkaitan dengan bagaimana muamalah seorang lelaki terhadap anak dan istrinya, tapi ayat ini mencakup keumuman dalam kehidupan kita. Fattaqullaha mastata'tum, sebagian ulama mengatakan fattaqullaha, bertakwalah. Ma disitulah ma al-masdariyah, ya, dzarfiyah, masdariyah dzarfiyah, yaitu maknanya kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kapanpun kau berada. Selama kau mampu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau di rumah bersikap dengan anak istrimu, bertakwalah. Kau di luar bersikap dengan orang lain, bertakwalah semampumu. Dimanapun kau berada, di dalam rumah, di luar rumah, dalam negeri, luar negeri, tatkala di depan banyak orang pun bersendirian, ya. Mastata'tum ma masdariyah dzarfiyah, artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun, ya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya seorang berusaha bertakwa kepada Allah. Jika dia tidak mampu bertakwa sebagaimana yang seharusnya, maka gugur, dia tidak mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala membani seseorang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, Jika ternyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Dan penerapan kaidah ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu, banyak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya sederhana, kita bertakwa semampu kita tadi ketika pertama ngurusi anak istri. Kita belum tentu mampu menjadikan istri kita menjadi solehah sebagaimana kita harapkan. Belum tentu mampu kita menjadikan anak kita jadi soleh seperti yang kita harapkan. Betapa banyak orang ingin anaknya jadi hafiz Quran, kemudian bertakwa kepada Allah, nurut, tapi kenyataannya tidak. Ya, ternyata dia nakal lah, apalah, bermain-main sama teman. Ya, tapi seorang bertakwa semampunya, itu semampu saya. Saya sudah sholat, saya sudah masukkan pondok, saya sudah beri nasihati, saya selalu bimbing. Di luar itu bukan kemampuan kita. Bertakwalah semampumu. Ya, ini contoh. Sehingga dengan ketika kita punya kaidah ini, bertakwalah semampumu, ya kita lebih menerima dengan apa yang di hadapan kita. Oh, saya sudah berusaha. Allah Maha baik. Allah Maha mengetahui uzur saya. Saya bukan malas-malasan, saya sudah berusaha. Tapi demikianlah istri saya, demikianlah anak-anak saya. Hasilnya demikian. Kecuali kalau kita lalai, ya disitulah kita mencela diri kita. Fala yalumanna illa nafsah, ya, atau fala talumanna illa nafsak. Jangan kau cela kecuali dirimu sendiri. Tapi kita berbicara tentang orang yang sudah berusaha, sudah keluar biaya, nyisikan waktu untuk mengarahkan anak istrinya, ternyata hasilnya ya yang dia mampu, maka fattaqullaha maksudnya dia sudah bertakwa kepada Allah, sudah menjalankan apa yang kewajibannya. Ini contoh. Contoh yang lain misalnya tadi dalam menjalankan salat misalnya. Seorang kalau mampu untuk bersuci dengan air, maka dia harus berwudu. Ketika dia tidak mampu, ya, maka dia boleh bersuci dengan tayammum, dengan pasir dan debu, ya, tanah dan debu. Jika dia tidak mampu kedua-duanya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam fikih thaharah, jika tidak mampu menggunakan air dan tubuhnya tidak bisa terkena juga dengan tanah dan debu, maka dia boleh salat fattaqullaha mastata'tum, salat tanpa harus berwudu, tanpa harus bersuci. Kenapa? Karena kewajiban bersuci gugur darinya, karena dia tidak mampu melakukannya. Entah ada penyakit, entah ada suatu kondisi. Ya, misalnya contohnya, seorang dalam rumah, ya, dia ingin salat, ya, tapi ternyata dia
sakit, tubuhnya tidak bisa kena tanah, tidak bisa kena air. Itu sebagaimana ya sudah dia sholat tanpa harus berwudu, tanpa harus bertayamum. Contoh lagi misalnya seorang ketika petugas kesehatan pakai APD, kemudian tidak bisa dia buka, kalau dia buka akan kemasukan virus, sementara dia harus kerja sampai 6 jam, terkadang melewati asar, maghrib, isya. Bagaimana? Tidak mungkin dia jamak asar, maghrib, isya. Kalau maghrib, isya mungkin bisa dijamak di waktu isya, tapi asar gimana caranya? Kebetulan dapat piket asar, maghrib, isya, dan kalau buka berbahaya. Ya seperti ini, fattakullah masam, dia boleh sholat, sementara pasien begitu banyak di hadapan dia, tidak bisa ditinggalkan. Dia boleh sholat dalam kondisi meskipun tidak berwudu, meskipun tidak pakai tayamum. Ini contoh ya, contoh kondisi seperti juga sebagian ulama mengatakan seperti seorang di atas pesawat. Pesawat ternyata tidak boleh pakai air, pesawat dalam kondisi darurat, dan tidak ada debu juga di pesawat, saking bersihnya pesawat tersebut. Maka dia boleh sholat meskipun tanpa berwudu, meskipun tanpa bertayamum. Ini contohnya. Contoh lagi, fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampumu. Seperti ketika seorang sholat, Nabi SAW mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa ala jam." Salatlah kau dalam kondisi berdiri. Kalau kau tidak mampu duduk, ya, seorang sakit tidak bisa berdiri, duduk. Padahal berdiri adalah rukun salat. Seorang yang mampu salat dalam kondisi berdiri untuk salat fardu, kemudian dia tidak berdiri, maka salat tidak sah. Kenapa? Karena berdiri adalah rukun salat. Ternyata tidak mampu, kalau dia berdiri akan jatuh, atau dia maksakan diri sampai goyang-goyang, ya dia boleh salat dalam kondisi duduk. Karena tujuan dia salat dalam kondisi tenang. Jangan maksakan diri, ya. Salat dalam kondisi duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, khawatir jatuh, khawatir muntah, khawatir apa, dia boleh salat dalam kondisi berbaring. Fa'ala jam, dia boleh berbaring. Bahkan kata para ulama, kalau dia tidak mampu untuk berbaring, dia sudah berbaring, tidak bisa bergerak sama sekali, tangannya tidak bisa diangkat, dia boleh salat dengan isyarat mata. Kalau ternyata matanya tidak bisa digerakkan sama sekali, dia salat dengan hati. Kaidahnya Pak, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Ini kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang ya sudah, saya sudah berusaha. Sudah, Allah Maha tahu saya sudah berusaha. Kita terkadang ingin melakukan perbaikan tapi enggak terjadi. Kita bilang ya saya sudah berusaha. Ya. Dan ini kita perlukan dalam kehidupan kita, dalam berbagai macam kondisi. Kita tunjukkan kepada Allah saya sudah semaksimal mungkin berusaha sesuai dengan rambu-rambu Islam, sesuai dengan syarat Islam, tetapi ternyata hasil tidak sesuai dengan diharapkan, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Lihat para nabi dakwah, ada juga yang pengikutnya cuma kurang dari 10, ada yang pengikutnya cuma 2, ada yang pengikutnya cuma 1, ada yang pengikutnya cuma tidak ada pengikut sama sekali. Ya, tidak ada pengikutnya sama sekali, ya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa ketika berdakwah, dia tidak bisa merubah kota Mesir, tidak bisa merubah Fir'aun menguasai segala. Allah suruh dia kabur, Nabi Musa alaihissalam. Lihat Nabi Isa alaihissalam berdakwah di tengah-tengah Bani Israel di bawah kekuasaan Romawi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa merubah negara menjadi negara Islam ketika itu. Nabi Isa alaihissalam tidak bisa apa-apa. Dia cuma dakwah tauhid semampu dia. Sampai akhirnya orang-orang Bani Israel Yahudi ingin menangkap dia, bekerja sama dengan Romawi ingin menangkap Nabi Isa. Akhirnya Allah walakin syubbiha wa ma qatalu musallahu walakin syubbiha lahum. Akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Tapi intinya para nabi-nabi tersebut tidak mampu mencapai apa yang mereka inginkan, tapi mereka sudah bertakwa semaksimal mungkin. Bahkan di antara para nabi ada yang dibunuh orang Yahudi. Kata Allah, wa qatlahumul anbiya. Artinya mereka sudah mau diapain? Mereka dakwah-dakwah malah dibunuh sama pengikutnya. Dibunuh sama umatnya. Apakah mereka salah? Jawabannya tidak. Mereka sudah bertakwa semampunya. Yang penting ikut rambu-rambu. Sama seperti saya katakan, kita ketika ngurusi anak istri, ya, anak pengen ini, kita harus ikut rambu-rambu. Syariat bagaimana? Jangan kita akhirnya terjebak, kita malah mengikuti keinginan anak, keinginan istri yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu kita tidak bertakwa namanya. Kita tidak bertakwa. Anak ingin misalnya ayah kita main kemana ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita turuti, ya. Contoh juga misalnya puasa jika mampu untuk seorang menahan diri dari segala pembatal puasa, maka hendaknya dia menahan diri agar bisa berpuasa. Jika dia tidak mampu, ternyata kalau dia berpuasa baru setengah hari sudah tidak kuat, ya. Apalagi usia sudah tua atau dia punya sakit yang tidak bisa sembuh, maka dia tidak usah berpuasa. Puasa tersebut diganti dengan membayar fidyah. Inilah fattaqullaha mastata'tum. Demikian juga dalam masalah haji, betapa banyak kita perlukan haji. Ya, seorang berhaji, kalau dia tidak badannya sudah tidak mampu untuk berhaji, sudah sangat tua atau tidak mampu naik pesawat, tidak mampu naik kendaraan, maka dia tinggal kasih uang sama orang suruh hajikan.
atas nama dia. Dia kasih haji, dia kasih uang, dia kasih upah, sudah kamu hajikan sama saya, maka sah hajinya. Kenapa dia tidak mampu? Demikian juga ketika di manasikil haji, seorang ingin tidur di Mina, tapi Mina sudah full, maka dia boleh tidur di mana? Ada yang mengatakan tidur di Al-Aziziyah, di sekitar Mina, atau dia tidur di mana saja di kota Mekah, enggak jadi masalah. Kenapa? Mina sudah full. Tenda sudah enggak ada, Mina sudah full, enggak mungkin dia untuk masuk ke dalam Mina. Kalau dia memaksakan diri masuk dalam Mina, maka akan jadi kemudaratan. Mina tertutup, orang enggak bisa lewat di areal Mina, mobil enggak bisa melakukan mobilisasi, aktivitas ya. Sehingga dia boleh di Aziziyah sekitar Mina, atau sebagian ulama berpendapat di mana saja di Mekah tidak jadi masalah, yang penting karena dia sudah tidak mampu. Contoh lagi misalnya dalam kaidah ini masalah mengingkari kemungkaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan ingkari dengan hatinya. Ini lemah-lemah iman. Seorang tidak mampu semuanya mengingkari dengan tangannya, ya. Apalagi masalah pengingkaran dengan tangan secara umum adalah hak penguasa. Ya, kalau penguasa tidak melakukan, ya tugas kita lepas, bukan tugas kita. Kita main hakim sendiri, tidak. Ya, tapi kalau keluarga kita, istri kita, anak kita, bawahan kita, kita bisa aja mengingkari dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, karena mereka di bawah kekuasaan kita. Tapi kalau secara umum tidak, itu hak penguasa. Ustaz, penguasa tidak melakukan, sudah itu bukan hakmu. Penguasa tidak melakukan, bebanmu lepas darimu. Ya. Jangan membebani sesuatu yang luar kemampuanmu. Ya. Ya. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, bisa enggak dengan lisan? Kalau tidak mampu, ya sudah ingkari dengan hati. Allah tidak membebani di luar kemampuan seseorang. Demikian juga misalnya dia punya nafkah yang wajib, dia punya tanggungan kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Rupanya mereka dalam kondisi susah, dalam musim pandemi ini susah. Dia sudah bekerja semaksimal mungkin. Dia kasih orang tuanya, dia kasih kakaknya, dia kasih adiknya, dia kasih kerabatnya, kasih anak istrinya. Ternyata dalam suatu kondisi usahanya lagi jatuh. Di masa pandemi dia tidak punya kecuali cuma sedikit. Maka dia bertakwa kepada Allah, yang bisa dia berikan hanya kepada anak istrinya, sudah. Itu yang dia lakukan. Di luar itu dia tidak mampu. Kecuali kalau dia mampu, Allah tidak akan mencela dia. Karena dia sudah bertakwa kepada Allah dengan semampunya. Ternyata dia hanya bisa mengayomi anak istrinya, sudah. Itu yang bisa dia lakukan. Ya. Itu yang bisa dia lakukan. Di antara juga seperti dalam kondisi sekarang, para ulama menyebutkan misalnya kaidah irtikabu akhafidh dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan di antara dua kemudaratan. Misalnya dalam masalah pemilihan, kalau kita misalnya di RT RW ada 2 calon atau 3 calon, satu ada yang baik, semuanya tidak ada yang sempurna. Semuanya tiga kalau nilai kurang bagus, tapi ada satu yang lebih baik di antara mereka bertiga. Udah pilih itu. Pilih itu karena dia yang kita serahin amanah untuk mengurusi kegiatan kita di RT atau RW. Enggak ada masalah. Demikian juga tingkatan kabupaten atau tingkatan provinsi, ya sama, atau tingkatan negara, kita memilih yang menurut kita yang lebih baik, ya, karena tidak ada yang sempurna. Ya, kita bertakwa kepada Allah semampunya untuk mengangkat pemimpin yang menurut kita yang bisa lebih dekat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bisa menilai, ya sudah. Ada orang, Ustaz saya tidak bisa nilai, Ustaz calon saya 2, saya enggak bingung. Kalau kau tidak bisa nilai, ya sudah. Fattaqullaha masata'tum, kemampuanmu tidak bisa menilai, jangan kau maksa untuk memilih. Orang berbeda-beda. Ada yang bisa menilai, silakan dia menjalankan sesuai dengan yang dia nilai tersebut. Ini semua adalah penerapan dari kaidah fattaqullaha masata'tum. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, ketika kita mengetahui kaidah ini, kita lebih tenang, ya. Lebih tenang karena banyak hal di depan kita enggak mau melakukannya. Banyak hal kita melihat kemungkaran di hadapan kita, kita melihat kemaksiatan di hadapan kita. Kita melihat sesuatu yang tidak benar di keluarga kita. Kita sudah berusaha, tapi itu kemampuan kita. Allah tidak memberi luar kemampuan kita. Ya.